Halo semua, video ini bukan tentang aku naik kereta api, tapi ini adalah perjalananku trekking ke air terjun Glotak. Cuma kalau di sini dia menyebutnya adalah Coban, yang artinya air terjun. Jadi bisa dibilang ini adalah perjalananku trekking ke Coban Glotak. Lokasinya sendiri dia ada di Kecamatan Wagir, yang mana kalau kita patokannya dari daerah Blimbing itu mungkin sekitar 40 menitan, dan mungkin kalau dari stasiun Malang juga kurang lebih sama, menempuh waktu sekitar 40 menitan. Dan untuk Coban Glotak sendiri ini bisa dibilang salah satu coban yang kurang family friendly gitu, karena ada trek yang sangat tidak direkomendasikan lah untuk orang-orang yang sudah berumur atau bawa anak kecil. Nah, himbauan untuk yang mau ke sini itu sudah dipastikan kalian akan basah. Kenapa? Karena ya nanti lihat aja perjalanannya gimana. Dan oh ya, untuk patokannya kalau misal teman-teman mau ke sini tinggal tulis aja Coban Glotak dan cukup ikutin jalan yang udah ditunjukin sama Google Maps ya. Tapi untuk perhatian kalau teman-teman bawa mobil gitu perlu diperhatikan juga untuk barang bawaannya, karena jalanannya bisa dibilang agak kecil lah gitu. Dan untuk teman-teman yang bawa motor diusahakan, apalagi kalau berboncengan ya, jangan pakai motor yang cc-nya kecil, terutama motor-motor metik cc kecil, takutnya nggak kuat nanjak. Yuk, halo semua. Ini kita lagi di Coban Glotak. Jadi ini parkirnya di sini ya untuk motor. Dan tadi masuknya dari sana. Untuk ke bawahnya kita lewat jalan yang ini. Oke, yuk jalan. Tiba-tiba ngevlog bro. Tiba-tiba ke Surabaya Coban ya. Nah, di sini itu tuh sebetulnya warung, cuma ya Allah, cuma nggak tahu ya. Setahu tuh Sabtu Minggu buka, cuma nggak tahu buka ini kenapa tutup. Dan dari informasi aja aku kesini hari Sabtu. Entah sejak kapan tutup, sejak kapan tutupnya, cuma setahu aku buka dulu. Dulu terakhir kali kesini 2023 tuh dia masih buka ya. Dan kalian kalau misal mau nikmatin aja, nggak ke bawah gitu. Nah itu dari sini udah kelihatan tuh air terjunnya di celah itu kelihatan. Ini ada celah, nah itu air terjunnya udah kelihatan. Jadi kalau nggak mau ke bawah, mau menikmati suasana bisa. Itu loh di celah. Ini balik pohon nih, pohon sebelahnya. Nah, Oh iya. ya, jadi air terjunnya udah kelihatan sebetulnya. Kalau kalian males turun atau mau ya nikmatin, cuma pengen healing terus 10 menit pulang, nggak bisa duduk di sini, ya kan? Terus ngelihat ke sana. Dan ini sebetulnya karena kemarin itu hujan katanya, jadi jalanannya agak becek ya, agak licin. Jadi disarankan juga untuk pakai sendal yang atau sepatu gitu yang ya jangan swallow lah, setidaknya jangan swallow yang buat ke masjid yang putih biru gitu ya, karena takutnya putus terus nyeker malah lebih bahaya lagi. Jangan pakai converse guys. Sendal anak skena ya. Sepatu anak skena. Atau nggak warrior yang buat sekolah, atau jangan ya. Nah, ini kali. Kalau untuk treknya sebetulnya ya kayak gini-gini aja. Nggak yang ada curam banget kayak di Kapas Biru ya, yang harus lewatin tangga. Emang ada satu yang curam, cuma ya masih bisa aman lah kalau kalian hati-hati. Dan mungkin bisa dibilang ini tidak terlalu family friendly jalannya. Mungkin kalau di awal kelihatan kayak family friendly ya, tapi kalau udah di bawah nanti ya kita lihat aja lah. Yang bikin seru guys. Nah itu sebenarnya kalau kecoban yang bikin seru ya buatku ya jalannya ini sebetulnya, bukan nyampe ujuk-ujuk air terjun gitu. Cuma ya nggak masalah, itu preferensi masing-masing kan. Cuma sekali, masa di kamar doang. Nah, masa nolep, masa ngewibu, nggak apa-apa sih ngewibu, yang penting jalan keluar gitu kan.
Kan nggak lucu kan, ngewibu di kamar, tahu-tahu keluar rumah, keluar kosan, matahari dari barat. Ya. Nah, buat ibu-ibu yang suka nonton apa ngelap-ngelap tuh harus nonton ini. Ada anime Yuru Camp namanya. Apa itu? Jadi animenya tuh dia ada karakter cewek-cewek gitu, cewek loh. Terus dia suka travel keliling-keliling ke alam-alam gitu loh. Nah, itu memotivasi harusnya ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati sih, jangan banyak bercanda ya kalau jalan, karena bisa dilihat nih jurang langsung kayak begini ya. Jadi hati-hati aja sama jalannya. Apalagi kalian misal rombongan berlima, bersepuluh, CRT gitu, jangan banyak bercanda lah. Ya paling nanti pindah alam. Nah, itu bahayanya. Nah, Nanti di sana ada warung. di bawah satu lagi ada. Ada dua. Cuma nggak tahu buka atau enggak, itu masalahnya. Entah kita yang kepagian datangnya ya. Jam berapa? Iya. Aku waktu jam 10 soalnya. Udah buka. Buat teman-teman yang mau ke alam gitu ya, mau trekking kayak gini juga disarankan pakai celana panjang atau lengan panjang, karena apa namanya, kita nggak tahu apa yang ada di kanan kiri kita yang kita nggak sengaja injek atau apa gitu ya. Jadi meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Aduh ya Allah. Tapi nanti pasti basah sih kan. Soalnya kita nyebrang sungai. Oh, tinggi. Enggak, ya paling nggak nyampe sebetis. Nah, habis baterainya. Tapi kamera depannya bagus nggak itu? Kameranya? Kamera depan apa? Buat kamera depan gitu. Kelihatan bagus nggak di ininya, di layarnya? Enggak, kalau ngerekam mati. Oh, semuanya. Ya yang depan doang, yang ini yang belakang doang. Suara alam. Suara alam. Ini yang yang asik tuh gini. Dan ini kebetulan kita sepi ya, jadi ya cuma berdua gitu. Tadi di atas juga cuma satu motorku doang. Nyampe bawah ya kan, cuma berdua sama temanku, anak Malang yang suka nyasar. Membersihkan telinga dari suara kebisingan kota. Motor. Ya, buat teman-teman yang bosen suara di kota, motor ngwangeng-ngwangeng ya kan, klakson tantin-tantin, plup-plup totot gitu kan. Nah, kesinilah gitu, ke air terjun atau ke tempat-tempat alam lah. Nah, ini dulu nih masih warung nih. Ini warung. Dulunya warung ini. Coy. Ini 2 tahun lalu masih warung. Kayaknya nggak pernah di ini kan. Saya jual mbah-mbah juga. Kayaknya sih saya yang atas doang sih kalau warung tadi. Dia orang motor sini enggak? Motor bisa. Enggak, maksudnya apa, enggak takut. Gini sih. Kayak orang sini udah santai sih kan. Kayak yang di mana Sumber Pitu itu. Ada ojeknya malah. Nah, itu teman-teman dari sini kelihatan air terjunnya. Nah, itu. Nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Itu kelihatan air terjunnya. Kayak debitnya agak tinggi itu deh. Tapi enggak terlalu kotor kayaknya. Enggak. Itu masih normal kok. Agak tinggi doang debitnya. Dan ini kebetulan cerah juga ya, masih pagi, masih cerah gitu. Jadi masih ya sedikit lebih aman lah daripada kalau mendung itu kan malah bahaya ya. Baik ke air terjun, mendung-mendung, terus hujan, nah itu yang bahaya. Nikmat Tuhan mana lagi ya? Tahu kita. Makanya keluar guys. Jangan di kamar terus. Touch the grass gitu. Terus ya, diskortan dulu guys. Ini boleh diskotan, tapi jangan tiap hari 24/7. Temen diskot kalian juga jalan-jalan itu. Ini apa ya? Mana? Ini yang ditiup terbang itu nggak sih? Enggak tahu. Ini kok layu?
Berarti udah selesai. Kena hujan kali. Udah entah udah kena hujan atau kan udah selesai masa pembuahannya gitu. Tapi selama aku ngelewatin sini ya, daerah sini ya teman-teman, itu belum pernah sih ketemu hewan buas ya. Jadi insya Allah masih aman lah. Dan jangan sampai ketemu yang jelas. Apa nih nyelip? Thailand. Masalah kepleset di kamu putih itunya tuh. Oh gampang. Lebih baiknya. Direndam dulu kan? Iya. Aduh. Paling depan. Ya udah. Nah ini kusain full track ya, full trip. Nah kalau jalan-jalan full trip, kalau ini full track karena trekkingnya juga nggak begitu lama sih, paling 20 menit. Ya 30 menit paling lama harusnya kalau teman. Ya Allah jeglong. Tai. Bukan apa? Basah. Ntar habis jeglong. Celana sama sandal udah jadi korban guys. Kalau sendal udah lah, udah pasti itu. Makanya jangan sepatu sebetulnya kalau kesini, apalagi air terjun tuh apa ya, bikin basah. Iya. Ya sebaiknya jangan sepatu, walaupun sepatu juga direkomendasikan ya daripada sendal. Ya intinya sepatunya siap kotor aja. Dan jangan sepatu sekolah, sepatu futsal gitu-gitu ya janganlah. Fungsinya sesuai kan gitu. Sepatu lari masih oke lah ya. Ya mungkin kalau mau direkomendasikan lagi ya pakai sepatu boot ya. Iya. Sepatu boot ini ya lihat ada yang buat fashion, ada yang buat. Sepatu boot buat kelahan itu loh. Oke. Udah mulai becek guys. Ya udah. Ini karena hujan aja sih becek. Iya. Aslinya kalau nggak hujan malamnya atau kemarinnya lah, itu sebetulnya nggak sebecek ini. Mungkin bisa dilihat di video 2 tahun sebelumnya tuh aku udah kesini juga, dia nggak begitu becek. Ya hati-hati aja zong gitu kan, nginjek apa. Dan ini jalannya kita beneran di pinggiran bukit gitu ya. Kita bisa lihat di bawah jurang tuh. Dan masuknya murah juga tadi ya. 5.000. 5.000 satu orang, motor 3.000. Iya. Jadi kita cuma bayar 12.000. Dan yang lola juga kayaknya warga sekitar hitungannya ya. Bukan belum dikelolain ya? Apa perhutani? Entah. Mungkin udah, tapi jadi swasembada desa gitu. Nah ini harusnya warung di depan. Tutup ya? Tutup masih. Tapi kayaknya rutin buka deh, soalnya rapi gitu. Aduh, nah ini ya rapi gini buka harusnya kan. Nah ini warung paling pas naik, pas kita naik buka dia. Ini ada warung teman-teman, jadi kalau ya semoga buka lah pas kalian kesini ya. Jadi kalau kalian kehabisan minum, ya sebaiknya bawa minum dari rumah lah. Kalau misal lapar tengah jalan bisa mampir ke warung-warung di sini. Ketutupan soalnya bambu. Dan ini nggak ada pacet juga sih dari tadi aku, dari dulu aku lewat sini ya. Nggak ada pacet. Apa kurang ini lembab? Nggak tahu. Tapi pacet gitu, lepasnya gimana ya? Dibiarin aja. Bisa dibiarin sampai dia kenyang. Tapi bakal perih habis itu, sakit. Atau kayak hati-hati ya kan, yang sebelah sini. Ini jalan cuma setapak doang. Dari satu orang doang ini yang lewat. Atau pakai garam. Kalau bawa Air garam. Atau di itu aja pakai puntung rokok tuh. Disundut gitu. kalau dipaksa kayak pakai kayu gini sakit ya? Sakit di kaitannya, dia kan kuat ininya, cengkramannya. Ini mungkin karena udah lama banyak yang nggak kesini ya. Atau jarang gitu yang kesini. Jadi apa? Mulai ketutupan sama tanaman-tanaman.
Nah ini kita udah masuk ke yang lebih tertutup lagi vegetasinya. Tadi kan di sana, di sebelumnya sana, di yang ke sana lagi itu kan terbuka ya, karena kita di pinggir lereng gitu ya. Ini walaupun juga di pinggir lereng, tapi ini udah mulai tertutup sama bambu dan lain-lain. Dan ini kayaknya pipa air gitu loh. Ya. Aduh. Ini mulai gelap ya, mulai tertutup untuk vegetasinya. Dan ini ada situs batu tumpuk. Nggak tahu situs atau bukan, cuma dinamain aja batu tumpuk. Karena dia tumpuk-tumpuk. Karena ditumpuk-tumpuk. Tapi bagus ya dia, pas susunannya ya. susunannya rapi gitu. Dan sebenarnya dari atas itu udah kedengeran ya suara air terjunnya. Cuma di atas nggak begitu deras. Suara aliran sungai sih tepatnya. Awas Lan. Nih. Cuma setengah doang. Gelap banget ya. Apa karena masih pagi? Ini jam setengah 9. Iya. Maksudnya matahari belum tinggi gitu. Iya. Nggak sampai tembus ini deh. Iya. Saking lebatnya. Ya itu suara pompa air tuh. Cet 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 cet. Au. Kita cuci kaki. Sebetulnya treknya itu dia kayak ya udah turun terus gitu, cuma emang ada nanjak-nanjak dikit. Jadi ya hati-hati aja lah. Jadi yang bikin capek tuh karena ada nanjak-nanjak dikitnya lagi. Tapi sebetulnya secara keseluruhan dia treknya bakal turun gitu, cenderung menurun. Karena kita parkirnya di atas ya. Dan air terjunnya ada di bawah. Jadi cenderung turun sebetulnya. Capek, Pak? Ini doang nih. Tumbak sewu tepar kita nanti. Kalau gitu 2 jam loh. Yang ambil 2 jam. Yang dari Goa Tetes. Oh iya, aku yang lewat sana belum pernah sih. Oh, aku PP dari sana Lan, lewat situ semua. Tapi lebih bagus loh. Iya. Lebih banyak itulah tempat-tempat destinasinya. Turunnya 2 jam. Naiknya 2,5 jam. Lebih capek ya. Temanku ada yang mau semaput soalnya. Kecapean dia. Tapi emang gila tuh orang. Dari mana? Dari Jakarta. Naik kereta ke Malang. Nyampe jam 6 pagi. Jam 7 udah jalan kita ke Anjir. sana. Ini bocor ya? Pipa bocor gitu ya? Iya, harusnya nggak lewat sini ya. Enggak. Oh iya tuh pipa bocor tuh di atas. Iya enggak sih? Iya itu tuh pipa bocor dia. Bener. Nah ini nih. Bukti bahwa udah jarang dilewatin. Bener-bener mulai tertutup banget. Ini orang yang nggak pernah kesini gimana lu? Hah? Coba nggak nyasar. Enggak lah. Lihat jalan aja. Sebetulnya tinggal ikutin ini aja kan, apa? Yang jalan di bawah ini ya. Ya jalan di bawah sih. Maksudnya rutenya ini kan udah kelihatan sebetulnya. Cuma emang lebih harus matanya ngeliatin banget gitu. Karena takut kepleset atau kayak tadi jalan cuma setengah tapak jatuhnya. Pipanya masih bersih. Hah? Pipa.
Nah itu nggak tahu, nggak ada lumutnya gitu ya. Iya. Langsung beda kan ya vegetasi yang di atas sama di sini tuh. Hah? Saya rasa masuk hutan betulan gitu. Rainbow. Nah itu sungainya kelihatan di bawah. Ya kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan ya, karena kameranya nggak depan terus ini. Awas, jalan setengah tapak lagi. Ya, kalau lewat sini mah jangan banyak bercanda sama, jangan banyak main sih tepatnya. Jangan banyak apa saling dorong mendorong atau isengin temen gitu. Fokus lihat jalan aja. Lagi kalau kalian rame-rame ya kan, itu yang bahaya. Dan di depan nanti ada yang lebih, ya dibilang menegangkan, nggak begitu menegangkan sih, cuma tidak family friendly. Jadi kalau kalian punya temen yang udah agak tua, yang apa, yang butuh bantuan kalau jalan atau sejenisnya lah, yang seperti itu sebaiknya tidak disarankan ke sini. Tapi kalau gampang capek, itu jangan. Lagi perokok nggak pernah olahraga. Beuh. Kalau kak, Bentar. saya istirahat, sampai bawah 3 botol udah habis deh. 3 botol 1,5 liter. Ya sebetulnya nggak begitu ini sih, nggak begitu ekstrim lah treknya tuh, cuma yang panjang aja. Dia pernah di video dia yang kayak pakai tali tampar gitu. Ada, Tapi nggak terlalu tinggi ya. nggak terlalu tinggi. Duh, hati-hati guys, ada ini yang jatuh. Ini pohon apa? Kok ada pola gini ya? Oh iya. Ada Kok pola? bisa gini? Nggak tahu. Aku nggak tahu pohon apa ini. Ada polanya. Keras gitu. Kayu ya? Iya. Pola apa nih guys? Mungkin yang tahu bisa komen ya. Jadi segitu aja dulu untuk perjalananku kali ini, trekking full ke Coban Glotak. Karena aku ngerasa udah cukup lama ya videonya, jadi aku berhentikan dulu di sini. Sembari siapa tahu nih teman-teman ada yang tahu jawaban pohonnya ini pohon apa. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.